Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Goda TR. Kali ini ada servisan laptop Sony Vaio dengan model SVF14AA1QW dengan menggunakan layar sentuh. Untuk keluhan kerusakannya pada laptop ini tidak bisa tampil gambar atau pada layarnya LED pada layarnya itu tidak hidup atau istilahnya itu backlight. Oke, di bagian sini kita langsung colokan di bagian kabel LPDS-nya, fleksibel LPDS-nya. Kemudian kita hidupkan ya. Kemudian bisa kita lihat ya, untuk layarnya itu gelap, tapi bisa kita lihat menggunakan cahaya itu bakalan tampak. Jadi kerusakannya itu tadi LED-nya itu tidak bisa hidup ya atau backlight. Jadi saya putuskan untuk mengecek di bagian LCD-nya. Jadi di bagian LCD-nya terlebih dahulu kita cek. Mungkin aja ada yang short di bagian LCD-nya. Di bagian sini kita cek ya, mulai dari kapasitor kita cek, kemudian fuse ya, kemudian fuse-nya mungkin ada yang short di bagian sana, mungkin ada yang enggak berfungsi untuk fuse-nya. Kemudian di bagian kabel fleksibelnya juga kita cek, mungkin ada yang putus ya, kita cek. Oke, di bagian sini nggak ada yang short ya, jadi kita cek di bagian kabel fleksibel LPDS-nya. Oke, mungkin aja di bagian sana ada yang terputus. Kita langsung aja cek untuk tegangannya. Oke, kita hidupkan aja dulu untuk laptopnya. Kita hidupkan, kita mau cek untuk tegangannya, tegangan yang masuk, apakah ada tegangan yang masuk di bagian LCD-nya. Di bagian sini untuk tegangannya itu ada yang 3 volt, kemudian ada yang 12 volt ya. Jadi di bagian sini untuk tegangan 12 volt itu enggak ada di bagian fleksibel dari LPDS yang mengarah ke LCD-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerusakannya itu bukan di bagian sekitar dari LCD-nya, tapi di bagian sekitar dari jalur LPDS yang berada di bagian motherboard-nya. Oke, di bagian sini kita cek untuk tegangannya. Oke, setelah itu ini kita anggap normal di bagian LCD-nya. Kemudian kita mau cek di bagian motherboard jalur LPDS-nya. Nah, sekarang kita langsung beralih ke bagian motherboard-nya. Oke, di bagian sini ya, kita cek tegangannya, tegangan keluarnya sambil kita hidupkan. Kita hidupkan aja langsung untuk laptopnya sambil kita cek tegangan di bagian LPDS-nya. Oke, di bagian sini kita cek satu per satu untuk setiap kakinya. Oke, 3 volt hadir ya. Kemudian untuk 12 volt nggak ada di bagian LPDS, tapi nyangkut di bagian komponen lain ya, berarti ada yang short di bagian sendu. Jadi kita langsung aja eksekusi untuk yang short tadi, kita ganti dengan yang hidup ya, yang berfungsi. Jadi kita coba terlebih dahulu, kita coba sebelum kita eksekusi yang tadi itu, yang short tadi itu, kita coba ya. Oke, kita hidupkan lagi. Oke, kita hidupkan. Di bagian sini kita coba lagi ya untuk memberikan cahaya di belakang dari layarnya itu.
Oke, di bagian sini untuk ya, masalahnya itu tadi leadnya itu tidak ada ya, tidak hidup. Jadi kerusakannya itu ada yang short di bagian jalur dari LPDS nya. Oke, seperti ini untuk keluhannya, kita dekatkan lagi. Nah, sekarang saya mau langsung jumper ya, kita jumper. Oke, seperti ini untuk kerusakannya kalau saya dekatkan menggunakan cahaya di belakang. Nah, sekarang saya bakalan jumper yang tadi short itu. Kita jumper ya menggunakan pinset, bisa dilihat sendiri bakalan normal. Nah, seperti ini berarti menandakan bahwa di bagian situ untuk komponen yang rusak, jadi kita harus ganti untuk komponen yang tadi itu. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Berarti dapat disimpulkan bahwa komponen yang tadi itu terjadi short ya, jadi kita ganti. Oke, kita buka semuanya untuk menggantinya. Kita buka semua bautnya mulai dari RAM-nya, kemudian kipasnya dan semuanya ya. Oke, kita cek dulu ya, cek sebentar dulu, kemudian kita buka bautnya. Oke, jika sudah kita lepas dari casingnya, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu dari debu-debunya. Kemudian kita buka ya untuk yang short yang tadi itu. Kita pakai terlebih dahulu biar aman ya, biar enggak panas nanti kena komponen lain. Jadi saya menggunakan aluminium foil. Oke, bagian sini. Kemudian kita kasih flux di bagian komponen yang rusak tadi. Oke. Kemudian kita blower ya. Oke, jika udah terbuka
seperti ini untuk komponen yang rusak itu. Oke, seperti ini. Jadi kerusakannya itu di bagian fuse ya. Nah, kemudian kita bersihkan, kita ratakan untuk setiap jalurnya. Tadi jalur yang ada di komponennya itu kita berikan timah. Kemudian kita bersihkan menggunakan tisu. Kemudian kita ambilkan komponen yang rusak tadi di motherboard yang lain ya. Oke, kita buka, kita ambilkan dari motherboard yang lain untuk komponennya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tes apakah dia short. Kalau BIOS itu dia terhubung ya, kalau nggak terhubung berarti tandanya itu dia mati ya. Jadi untuk BIOS yang normal itu dia terhubung tuh. Oke, seperti ini yang normal. Kemudian kita pasang lagi di motherboard yang sebelumnya. Oke, jika udah selesai bisa kita lihat sendiri untuk hasilnya yang udah terpasang ya. Kemudian kita bereskan semuanya, kita diamkan sampai dingin ya. Kemudian setelah itu sambil kita bersihkan bekas dari fluknya. Oke, kita bersihkan bekas dari fluknya biar enggak nanti terjadi korosi ya. Kemudian kita bersihkan sambil kita semprot-semprot. Kita bersihkan menggunakan tisu, kita tiriskan. Oke. Oke, jika sudah dianggap bersih, kemudian kita pasang ya. Oke, kita pasang ke casingnya. Jadi sebelum kita pasang ke casingnya, saya mau ganti thermal pastanya. Oke, biar sekalian ya. Kita pasang terlebih dahulu sebelum kita ganti thermal pastanya. Oke, kita pasang ke casingnya dulu.
kita ganti thermal pastanya ya. Tadi sebelumnya thermal pastanya itu sedikit ya, jadi kita banyakin aja biar gak terjadi overhead di bagian CPU dan GPU nya. Kemudian kita pasang casing kipasnya ya. Oke, kita bautkan aja semuanya. Oke, kita cek lagi, mungkin ada aja yang belum terpasang untuk setiap fleksibelnya. Oke, kita pasang bautnya semua. Oke, jika sudah terpasang, kemudian kita pasang harddisknya, kemudian kita pasang fleksibel dari LCD-nya ya, LPDS fleksibelnya kita pasang. Oke, kemudian kita hidupkan. Gimana hasilnya, apakah sudah bisa berhasil untuk masalah? Oke, udah berhasil ya. Sekarang nggak terjadi leadnya itu tidak, sebelumnya tidak hidup. Nah, sekarang bisa hidup ya dengan mengganti dari komponen yang tadinya itu rusak ya. Jadi udah beres untuk masalahnya, tinggal kita rakit aja semuanya. Oke, kita matikan semua, kita matikan laptopnya, kemudian kita rakit laptopnya. Oke, kita pasang lagi ya. Tadi sebelumnya videonya saya potong untuk pemasangan dari casing dari LCD-nya. Oke, sekarang kita coba lagi, kita pasang TS-nya, touchscreen-nya langsung ya. Oke, sambil kita coba apakah TS-nya itu berfungsi, touchscreen-nya itu berfungsi apa enggak, karena laptop ini adalah laptop dengan layar sentuh ya. Oke, seperti ini, berarti berhasil untuk kondisinya itu touchscreen-nya itu normal ya. Oke, jika sudah kita matikan, oke, langsung aja ya kita rakit. Tadi sebelumnya saya rakit yang di bagian LCD-nya. Kita pasang baterainya.
Oke, kalau udah semuanya terpasang, kita hidupkan. Oke, berarti nggak terjadi backlight lagi, berarti normal ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.